Pagi semua saudara-saudari seiman dalam Yesus Kristus. Terima kasih karena telah uh, mengundang saya juga untuk ikut serta dalam doa pagi ini dan memberikan sedikit renungan ya. Terima kasih pada Bu Regina dan semua sahabat-sahabat dan saudara-saudara di sini. Jadi marilah kita merenungkan mengenai kerahiman dan keadilan Allah ya. Karena saya kaitkan dengan bacaan misa pada hari Minggu kemarin. Jadi kalau kita kembali lagi melihat bacaan pertama kemarin, kalau kita masih ingat ya, diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 66. Sebenarnya ini adalah bab yang terakhir kan, bab 66 ya. Dan kalau Bapak Ibu belajar Alkitab ya, kitab Nabi Yesaya ini dibagi dalam 3 bagian ya. Bagian pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ini adalah kitab bagian yang ketiga, di mana ini dituliskan untuk orang-orang yang bangsa Israel yang akan kembali dari pembuangan, kembali ke Yerusalem ya. Nah, ini nubuat ini mengatakan bahwa mereka akan membawa semua saudaramu dari antara segala bangsa. Beginilah firman Tuhan, aku mengenal segala perbuatan dan rancangan. Aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang serta melihat kemuliaanku. Jadi dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa segala bangsa akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya, jadi ini adalah nubuat tentang kedatangan penyelamat yaitu Yesus. Ya, dan biasanya bacaan ini akan dibaca pada waktu masa Advent karena menubuatkan kedatangan Yesus. Mengapa? Karena selama iman orang Israel itu ya, mereka menganggap ya mereka adalah umat kepunyaan Tuhan, ya, umat bangsa milik Tuhan. Jadi yang akan diselamatkan adalah mereka saja, ya, yang bangsa Israel. Ini bangsa Tuhan. Sedangkan bangsa yang lain adalah kafir, yaitu dalam benak orang Israel pada zaman itu, ya, terutama sebelum kedatangan Yesus, ya. Jadi keselamatan itu hanya kepada bangsa Israel saja karena adalah bangsa yang dipilih oleh Allah. Sedangkan bangsa lain adalah kafir. Tetapi Nabi Yesaya mengatakan pada akhir nanti akan semua bangsa akan melihat kemuliaan Tuhan. Artinya semua bangsa akan memperoleh keselamatan. Dan kita sebagai orang Kristen melihat hal ini adalah nubuat kedatangan Yesus ya. Karena oleh kedatangan Yesus semua manusia akan memperoleh berkat ya, yaitu keselamatan, berkat wafat dan kebangkitan Yesus. Dan dikaitkan dengan Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 117. Kalau Bapak dan Ibu tahu, kita semua tahu bahwa Mazmur ini adalah Mazmur yang terpendek atau terpanjang. Yang terpendek ya. Sedangkan Mazmur terpanjang kan 119 ya. Jadi pada Mazmur ini dikatakan pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa ya. Jadi dalam Mazmur ini sebenarnya sangat adalah suatu nubuat juga ya, karena bangsa Israel hanya berpikir bahwa mereka lah bangsa milik Tuhan, jadi mereka lah yang dapat memuji Tuhan, sedangkan bangsa lain tidak dapat memuji Tuhan. Tetapi Mazmur ini mengajak semua bangsa memuji Tuhan, berarti semua bangsa akan menerima keselamatan ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita merenungkan bacaan-bacaan pada hari Minggu, biasanya bacaan pertama Mazmur dan bacaan Injil itu ada kaitan, selalu ada kaitannya ya. Jadi kita bisa melihat kaitan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Sedangkan bacaan kedua kadang-kadang ada kaitan, kadang-kadang tidak ada kaitan. Karena bacaan kedua itu kalau kita perhatikan ya, adalah bacaan yang terus dari perjanjian baru, biasanya surat Rasul Paulus atau surat-surat yang lain, kitab-kitab yang lain dari perjanjian baru, dan akan dibacakan secara berurutan. Misalnya bab 1, bab 2, minggu depan bab 3 gitu ya. Jadi kadang-kadang tidak
berkaitan dengan bacaan Injil. Kadang-kadang, tapi kadang-kadang berkaitan. Tetapi bacaan pertama Mazmur dan bacaan Injil selalunya berkaitan. Dan bacaan Injil kita kemarin diambil dari Injil Lukas bab 13. Ini hanya sedikit yang saya kutip ya. Orang akan datang dari timur dan barat dan mereka akan duduk makan dalam kerajaan Allah. Ya, jadi di sini Yesus katakan, jadi yang duduk makan dalam kerajaan Allah itu bukan hanya bangsa Israel, tetapi semua orang dari timur dan barat, utara dan selatan. Ya, meskipun di sini dikatakan timur dan barat. Maka bertanyalah orang kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Nah, ini juga banyak orang yang non-Katolik ya, saudara-saudara kita yang non-Katolik, mereka mengambil katakan kitab Wahyu katakan hanya 144 orang yang akan diselamatkan. Apakah benar? Jadi ada pertanyaan, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Lalu jawab Yesus, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak dapat. Nah, kalau kita mendengar perkataan pintu, kita ingat bahwa sekarang pun juga ya tahun ini kita sedang dalam tahun suci ya Bapak, tahun jubileum tahun suci. Di mana dibuka pintu-pintu suci, terutama di kota Roma, di Vatikan dan kota Roma sekitarnya ada 7 pintu suci. Dan kemudian di gereja-gereja setempat ya ada juga gereja-gereja yang untuk tempat berziarah ya, pilgrimage church ya. Jadi kita dapat pergi ke gereja-gereja itu untuk mendapatkan indulgensi, yaitu pelepasan dari hukuman-hukuman dosa ya. Dan ketika Paus Fransiskus masih hidup ya, beliau juga mengadakan tahun suci pada tahun 2016 kalau kita masih ingat ya, disebut tahun kerahiman kan. Nah, ketika penutupan pintu suci, Paus Fransiskus mengatakan bahwa meskipun pintu-pintu suci akan ditutup pada akhir tahun suci, pintu kerahiman Allah tetap terbuka lebar untuk kita semua ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa kenapa pintu kerahiman Allah terbuka lebar sedangkan Yesus katakan pintu itu sempit ya menuju para surga. Jadi apakah di sini ada suatu pertentangan ya, pintu kerahiman yang terbuka lebar tapi pintu Yesus bilang pintu kecil ya. Jadi kadang-kadang kita berpikir apakah cukupkah kita hanya menekankan kerahiman Allah ya, karena Paus Fransiskus selalu menekankan tentang kerahiman Allah bahwa Allah itu Maha Rahim. Sedangkan ada juga Allah juga Maha Adil ya. Jadi apakah kalau kita belajar dulu katekismus ya, apa definisinya Allah Maha Adil? Yaitu Allah akan mengganjar atau memberikan ganjaran kepada orang-orang yang berbuat baik dan akan menghukum orang-orang yang berbuat salah ya, berbuat dosa. Tetap apakah ada suatu pertentangan, makanya saya katakan versus pertentangan atau suatu kerahiman dan kehadiran Allah itu pertentangan atau sejalan ya. Nah, kita lihat lukisan Rembrandt ini anak yang hilang ya, di mana Bapa begitu Maha Rahim memeluk anak yang hilang itu, sedangkan yang duduk di sana yang tua itu anak yang pertama yang agak tua ya, dia duduk saja, dia tidak mau berdiri, dia duduk dari jauh dan dia merengut ya, kenapa kok yang ini berbuat seenaknya hidupnya ya, berzina ya, dan kemudian setelah habis semua hartanya datang dan diterima kembali. Jadi anak yang paling besar ini dia tidak dapat menerima hal itu ya. Berarti tidak adil, Bapak saya tidak adil ya. Nah, mungkin kita juga kadang merasakan apa benar orang yang udah berdosa berat sekali ya, begitu mengaku dosa, 5 menit kemudian dosanya langsung diampuni semua. Apakah bisa? Apakah terlalu gampang ajaran Kristen ini, ajaran Katolik ya? Apakah enggak orang itu harus berpuasa dulu sampai setahun ya baru bisa diampuni misalnya ya. Jadi kadang-kadang kita melihat ada dikotomi antara kerahiman Allah dan keadilan Allah. Tetapi apakah itu betul? Dan juga kadang-kadang kita mempertentangkan antara iman dan perbuatan ya, seperti dikatakan Rasul Yakobus ya. Nah, kita lihat apakah kita hanya cukup beriman tanpa perbuatan? Rasul Yakobus katakan tidak
ya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, oleh karena itu saya beri gambar di sini Ibu Teresa, ya. Ibu Teresa katakan, kalau saya tidak berdoa 1 jam sehari, saya tidak akan dapat melayani orang miskin. Karena saya tidak dapat melihat wajah Yesus dalam orang miskin ini kalau saya tidak berdoa 1 jam sehari. Tetapi Mother Teresa juga katakan bahwa di dalam orang-orang miskin ini dia melihat Yesus. Dia melayani Yesus di dalam orang-orang miskin. Ya, jadi kadang kita, apakah iman bertentangan dengan perbuatan? Ataukah iman itu sejalan dengan perbuatan? Ya. Nah, di sini saya mengutip dari seorang, sebenarnya adalah pendeta, ya, pendeta Protestan dari Jerman, ya, Dietrich Bonhoeffer. Dia ini menjadi martir, ya, dia mati di pada waktu Nazi, ya, di camp Nazi dia mati. Seperti martir-martir Katolik seperti Edith Stein, ya, seperti Maximilian Kolbe, kan mereka martir mati di Nazi. Nah, Dietrich Bonhoeffer itu seorang pendeta Protestan, ya. Bukunya terkenal sekali. Dia katakan cheap grace, ada costly grace, artinya rahmat yang murah, ya. Cheap grace is preaching of forgiveness without requiring repentance, baptism without church discipline, communion without confession, ya. Cheap grace is grace without discipleship, grace without the cross, grace without Jesus Christ. Saya akan terjemahkan, ya. Rahmat yang murah bagi dia, ya, adalah di mana kita memberitakan tentang pengampunan tetapi tidak ada pertobatan, ya. Jadi kita, oke, saya sudah diampuni Tuhan tapi tidak bertobat, perbuatannya sama aja. Setelah kita mengaku dosa, kita berbuat lagi, tiada pertobatan, ya. Kemudian menerima baptis tetapi sakramen baptis, menjadi orang Katolik, Kristen, tetapi kita tidak menjadi murid, ya, tidak menjadi murid, tidak. Dan dia katakan juga, yaitu rahmat tanpa pemuridan, ya, rahmat tanpa salib. Karena Yesus katakan bahwa setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya dan memikul salib. Jadi kebanyakan dari kita menghindari salib, ya kan? Kalau bisa kita berdoa, Tuhan jauhkanlah salib ini daripada aku, ya. Tapi di sini kita diingatkan bahwa tidak ada kita jangan mencari cheap grace, yaitu rahmat yang murah, tapi kita harus menjadi pengikut Yesus juga dan di dalam jalan salibnya supaya kita memperoleh kemenangan. Jadi sebagai kesimpulan, ya, kerahiman Allah itu dan keadilan Allah, ya, itu terlaksana di dalam salib Kristus, ya. Allah itu Maha Rahim. Betul, Dia mengampuni dosa kita, tetapi Allah juga Maha Adil. Yang berdosa dan yang salah harus dihukum. Nah, oleh karena itu untuk reconcile untuk supaya kedua sifat Allah ini terjadi, ya, Allah dalam kerahimannya mengutus Yesus putranya dan dia mati, dia dikutuk dan dia disalibkan demi dosa-dosa kita, ya. Jadi dosa kita diampuni Allah, bukan Allah itu hanya mengampuni melalui kata-kata, karena seperti saudara kita yang tidak beragama Kristen, ya, mereka katakan, oh, gampang sekali orang Kristen ini, kenapa langsung bisa diampuni dosanya, ya. Atau ada yang juga menyangga, ya, kenapa kok dia tidak dihukum dulu, ya, baru dia dapat menerima pengampunan. Tetapi kita harus sadari bahwa, ya, tidak gampang karena Yesus mati secara dalam kesengsaraan dan wafat, itu dia sangat sengsara, sangat menderita demi dosa-dosa kita. Ya, jadi dosa-dosa kita itu dipikul oleh Yesus. Jadi kerahiman dan keadilan Allah bertemu di dalam salib Kristus. Dan untuk penutupnya, ya, di sini saya kasih saya garis bawahi, ya, berjuanglah. Jadi Yesus katakan berjuanglah. Jadi kita bukan hanya menunggu atau berdoa, tapi harus berjuang, harus berbuat, ya. Bukan hanya menjadi pendengar firman tetapi pelaku firman. Dan
Di sini juga katakan, jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah pintu bagi kita. Dan ia akan berkata, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Jadi pintu itu meskipun kata Paus Fransiskus, pintu kerajaan Allah selalu terbuka untuk kita, ya. Tetapi selama kita hidup ada kesempatan. Kalau kita sudah meninggal, tidak ada kesempatan lagi, ya, dan pintu itu sudah ditutup. Dan Santo Benediktus, yaitu Bapa pendiri dari Ordo kami, Santo Benediktus, di dalam regulanya berkata, marilah kita berlari dan melakukan apa yang akan menguntungkan kita untuk hidup yang kekal selama masih ada waktu. Ya, kita ingat juga ada lagu juga kan, selama masih ada kesempatan, ya, kita harus melakukan karya untuk kemuliaan Tuhan. Begitu, saya harap renungan ini berguna untuk kita semua, ya. Terima kasih. Puji Tuhan Bapak dan Ibu semua. Amin.